ketika kami mencoba memahami, sungguh apa yang kau bentangkan itulah yang kami mengerti. Dan pada malam hari ini, kami mensyukuri itu. Malam hari ini, ibadah kami adalah ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Kebaikan yang tidak terselami dalam kehidupan kami. Sebabnya Bapa, kami menaklukkan diri di bawah otoritas sabda. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga Roh Kudus memberikan rema dari setiap kebenaran logos yang kami dengar. Menjadi kekuatan dalam perjalanan iman kami, menyongsong kedatangan kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu membuka Alkitab bersama dengan saya di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas 24 ayat yang pertama sampai ayat 12. Saya akan baca buat kita ya supaya lebih jelas bacaan kita. Maka kemudian Bapak Ibu Saudara boleh membuka ya Alkitab Bapak Ibu. Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi? Apa kiranya yang terjadi? Apa yang kiranya telah terjadi? Mohon maaf ya. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang demikian kita sedang memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang. Amin. Ini adalah sepenggal kisah dari rangkaian perjalanan karya kasih Tuhan yang dimulai dari Taman Getsemani. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa taman itu esensinya adalah untuk memberikan rasa keteduhan, kenyamanan, ya, dari keindahan di sekelilingnya sehingga mampu melepaskan kepenatan, ya, mampu melepaskan kejenuhan, mampu memberikan kesembuhan, ya, healing, gitu ya. Kita kemarin ada di taman dalam beberapa jam, ya, menikmati kebersamaan. Nah, tetapi justru itu menjadi starting point dalam sebuah peta perjalanan salib Tuhan. Ya.
pergumulan yang harus dilewati yang paling hebat adalah ketika dia tahu itu saatnya. Mulai masuk ke Yerusalem, ya, mulai berdoa, dia tahu sedang menyongsong kematiannya. Karena jauh sebelum itu dia telah menyampaikan hal itu di Galilea. Ya, dicatat di sini di ayat yang ke-6. Ya. Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi pernah dikatakan hal itu kepada para murid bahwa itu akan terjadi. Artinya Yesus Kristus tahu bahwa hal ini akan dia alami gitu. Ya. Nah, orang yang tahu bahwa dirinya akan mati, dia akan berada di dalam ketakutan, kecemasan dan juga penderitaan secara lahir dan batin. Ya. Dan dia mampu melampaui itu sampai dia mulai dengan mengatakan bahwa bukan kehendakku yang Bapa, melainkan kehendak. Maka kemudian dia diadili dengan cara yang tidak adil. Kita semua tahu kisahnya. Ya, sampai kemudian mati di kayu salib. Apa yang dia pernah katakan kepada para murid, itu entah kenapa tiba-tiba lenyap begitu saja. Bahkan apa yang diceritakan oleh perempuan-perempuan ini bahwa mereka telah diingatkan tentang apa yang harus terjadi di dalam kehidupan Yesus, mereka menganggap itu omong kosong gitu. Ya. Di Injil yang lain, Petrus berlari-lari bersama dengan murid-murid yang lain, tetapi didahului oleh Yohanes. Yohanes melihat, tetapi kemudian dia tidak sanggup masuk ke dalam, dia lari keluar. Ya, Petrus masuk ke dalam dan membuktikan bahwa kubur itu memang sudah kosong. Ya, maka dalam kedukaannya dia keluar. Ya. Nah, saudara, ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh para murid, mengikut Tuhan, tetapi ternyata harus mengalami penderitaan, kesulitan, ya, belajar setia, mengasihi Tuhan, ada di dalam pelayanan, ya, tetapi kemudian juga kesulitan tidak menghindar dari kehidupan dia. Sama, ya. Sehingga pesan Tuhan yang selama ini kita baca, yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita renungkan, yang selama ini kita yakini, itu sirna. Ya. Tetapi kita butuh Roh Kudus yang mengingatkan kita sampai kemudian kita teringat kembali. Ya, mengingat kembali, maka segala apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, pertanyaan berikutnya adalah apa yang kita ingat? Peta perjalanan Desember sampai April ini apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita respon dari pesan-pesan Tuhan? Atau jangan-jangan kita tidak mengingat sama sekali? Di ayat yang ke-8, ketika selesai, ya saya sebut saja 2 orang yang mengenakan pakaian berkilau-kilauan itu menyampaikan, ya, pesan dan mengingatkan kembali bahwa itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka ayat yang ke-8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Apa sebenarnya yang mereka ingat? Lukas pasal yang ke-9, ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia ingat, oh iya pernah, gitu. Tapi dia lupa apa selanjutnya yang disampaikan oleh Tuhan.
Ayat 23 di dalam Lukas pasal 9 katakan begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Harusnya kita ingat itu juga. Jangan hanya mengingat pesan Tuhan terhadap janji-janji yang menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda yang menyertai, berkat Abraham akan datang, ya, dan dia datang memberikan hidup dalam kelimpahan, Yohanes pasal 10 ayat 10. Ya. Terlalu mudah kita mengingatkan semua janji-janji Tuhan. Tapi akan merasa terluka manakala janji-janji itu tidak tergenapi pada waktu kita membutuhkan. Ya, yang sakit mengharapkan kesembuhan, yang sulit ekonominya mengharapkan kelepasan, yang sedang duka oleh karena sentuhan-sentuhan sensitivitas dari perasaan yang kemudian terluka, yang butuh lawatan Tuhan, sentuhan Tuhan, kasih Tuhan. Tetapi justru yang didapatkan adalah sesuatu yang melukai lebih dalam lagi. Perih. Tapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan saja, ya, pohon hidup, kayu hidup, kata Alkitab. Jika dunia ini, ya, mampu berbuat demikian kepada kayu hidup, apalagi kepada kayu mati. Ya, lebih baik kita menjadi kayu hidup ketika kita harus mengalami penderitaan-penderitaan, memberi hidup kepada orang lain kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ingat dari sebuah kisah, ya, tentang perjalanan salib Kristus, tentang kasih Allah yang dinyatakan atas kita lewat pengorbanan yang telah begitu hebat kita alami. Apa yang kita ingat? Apakah kita hanya mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan saja? Itu baik. Tetapi mari kita ingat juga apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita ingat untuk memikul salib Tuhan setiap hari. Berani memutuskan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu hebat. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, materaikanlah kebenaran sabda-Mu atas kehidupan kami. Biarlah kami punya keberanian percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Di tengah kemustahilan dunia, kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang harus kami lakukan adalah melakukan kehendak Bapa. Selebihnya, Engkau yang beracara atas kehidupan kami. Sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, sempurnakan kesehatan. Yang lemah, kuatkan. Ya, yang berduka cita, hiburkan. Yang perlu lawatan Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan. Dan sembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.